Salam sahabat Sumbu Trader dimanapun kalian berada. Terima kasih saya ucapkan buat kalian yang masih mengikuti terus standby ya di channel saya. Saya ucapkan buat kalian yang mengikuti perkembangannya seperti sejauh ini sampai di mana ya. Di video terakhir itu saya udah menjelaskan tentang pengecualian body. Dan ini sebelumnya kan ada pengecualian sumbu, ada pengecualian grafik, ya, ada pengecualian body. Nah, kalau udah paham semua pengecualian itu, yang belum paham itu adalah tentang grafik ya, yang masih belum banyak paham. Di grup Telegram saya pernah bikin polling mana yang belum kalian pahami di antara body sumbu sama grafik. Dan mayoritas berpendapat grafik yang belum paham ya. Jadi kan ada 3, body, sumbu, grafik. Subscriber saya yang ngikutin channel ini dari awal tentang body udah jelas banget. Jadi semua ini saya anggap selesai dan udah paham. Kalau misalkan belum paham pasti yang belum nonton semua videonya. Sumbu trader ya. Nah, tentang sumbu hampir semua ya. Mungkin ada sedikit banget yang belum paham, tapi hampir semua paham. Ini udah paham jadi saya anggap selesai. Nah, mengenai grafik sebenarnya saya udah pernah bahas di video juga di YouTube ini, cuman masih banyak yang belum paham. Jadi saya memperjelas di video kali ini tentang grafik ya. Jadi gimana cara eksekusinya, Bang? Kalau kita udah paham BSG, maka cari mana yang paling besar. Paling besar. Mana yang paling banyak? Kan ada 3 misalkan nih. Grafiknya ini ke atas misalkan. Jadi kan udah saya bilang kan ini misalkan ada candle nih. Ini candle A, ini candle B. Kalau membaca body sama grafik, kalian harus bandingkan 2 candle ini. Kalau membaca sumbu, cukup mengetahui 1 candle aja, 1 candle. Nah, di antara itu kan ada 3 nih. Misalkan anggaplah body, sumbu, grafik. Anggaplah grafiknya nanti ke bawah, sumbunya ke atas, grafiknya ke bawah. Maka kan 2 bawah, 1 atas. Yang open posisi ke bawah. Gitu juga sebaliknya. Kemana dia dominan, kesitulah open posisinya. Gitu cara menilai BSG ya. Nah, saya kan bilang kan, kalau teman-teman udah paham BSG, body, sumbu, sama grafik, itu nggak langsung serta-merta 100% profit. Jadi kan kalau kalian paham ikuti channel saya yang gratis di YouTube ini ya, ikutin aja. Kalau kalian paham pengecualian sumbu, pengecualian body, pengecualian grafik, dan paham cara membaca body, sumbu, sama grafik, persentase profit kalian itu 60-70%. Kalau dengan persentase segitu, apakah bisa profit konsisten, Bang? Jawabannya adalah bisa. Dengan catatan psikologis sama money management itu harus benar-benar bagus. Ya, oke. Dengarin kata-kata saya. Harus benar-benar bagus. Jadi untuk pemula itu maksimum 1 hari 5% lah. Kalau pemula banget 3% cukup. Nah, dengan cara baca body sama sumbu grafik. Nah, jangan kalian menganggap remeh tentang psikologi itu, karena itu nggak bisa kebentuk sebulan 2 bulan. Namanya emosi seseorang, karakter seseorang kan beda-beda. Ada yang misalkan aku harus stop loss, kalau misalkan udah loss 10% harus berhenti. Banyak yang nggak bisa berhenti kan. Kenapa? Karena itu psikologinya itu belum bisa dijaga. Dan itu perlu waktu untuk bisa menjaga itu ya. Masa namanya emosional seseorang kan bisa dipengaruhi sama kondisi pribadi, kondisi lingkungan, kondisi keluarga di rumah seperti apa kan bisa kan. Nah, kalau udah terjaga, teman-teman bisa profit konsisten. Nah, kalau misalkan belum bisa terjaga, option berikutnya yang harus teman-teman ketahui adalah misalkan nih saya udah setahun 2 tahun trading, tapi saya selalu OP-nya
loss lagi. Kenapa loss? Karena saya emosi, Bang. Saya udah misalkan loss 5%, 10%, harus saya berhenti, saya nggak bisa berhenti. Atau saya udah bisa profit sekian, harusnya saya berhenti, nggak bisa berhenti. Atau saya posisinya terlalu besar, atau saya targetnya terlalu besar, apa segala macam. Makanya hal kedua untuk menyelamatkan kalian dari loss adalah harus cari teknik yang super hebat. Ya, yang akurasinya ya harus di atas 67%, 60 sampai 70%. Tapi benaran loh ya, maksudnya cara ngetesnya itu presentasi sebuah strategi itu bagaimana bang cara ngetesnya? Coba aja open posisi 20 kali, lalu hitung. Misalnya kayak 10 kali atau 20 kali, tapi di waktu yang berbeda. Ya, ngerti nggak maksudnya? Contohnya nih, bukan dalam satu kali testing, setidaknya tes dalam waktu berturut-turut 2 atau 3 minggu atau 1 bulan deh, setiap hari biar biar datanya akurat. Coba testing misalkan nih 10 kali komposisi, ulang terus cara yang sama. Kalau misalkan 10 kali berarti kan 4 atau 3 kali doang loss. Oke, baru profit. Nah, di situ datanya akurat. Jadi nggak usah tergila-gila sama teknik orang luar sana bilang. Saya sumber trader itu gini ya. Sumber trader itu ngomong berdasarkan pengalaman, bukan dongeng ya. Bukan ngebual ya. Sumber trader itu bukan ngebual. Dan yang target-target yang sumber trader itu apa yang sumber trader bilang itu realistis semua. Nah, misalkan nih open posisi 10 kali nih, loss nih 4 atau 3. Nah, dibikin terus seperti itu. Kalau misalkan presentasinya pas 60-70, berarti itu bisa profit ya. Nah, cara ngetarinya bukan misalkan nanti ada yang strateginya super hebat, satu kali baru 2-3 kali 3-4 kali komposisi profit semua. Akurasi 90 sampai 100%. Itu namanya ngebual. Data Anda nggak valid. Kalau cuman open posisi satu kali karena dibilang posisinya berapa, 100 juta sekali OP, baru 3 kali 4 kali OP berturut-turut kan, ini akurasinya berapa, 1000%. 1000% dari mana? Jangan cuma ngomong doang gitu. Coba buktikan deh strategimu dalam sebulan, datanya itu valid, benar apa enggak. Ya, kalau cuma ngomong kayak gitu doang, yang adanya itu loss kalian hari ini, profit hari ini, loss besok, profit loss, ya itu sama aja. Dalam sebulan Anda akan loss semua terus seperti itu. Itu adalah pengalaman sumber trader. Nah, ini cara mengeksekusi body, sumbu, sama grafiknya udah tahu mana yang dominan ya, seperti itu. Akurasinya udah tahu itu. Nah, kalau misalkan mau psikologinya belum bisa terjaga, mana yang belum bisa terjaga, cara mencari akurasi teknik tinggi, tinggal kalian poles dari BSG ini, cari tahu C1. Kalau kalian nggak bisa cari tahu C1, ya bisa ikut kelas yang 2 juta atau yang 99 juta. Di yang 2 juta saya kasih clue ya. Di situ nanti setelah selesai kelasnya ini mereka udah pada profit nih ya. Nanti setelah tanggal 3 bulan depan selesai kelasnya, saya kasih clue mempermudah mereka mencari tahu C1 seperti apa gitu. Tapi kalau yang di kelas 99, bukan kelas lagi sih namanya, 99 juta itu, di situ saya kasih tahu aslinya C1. Tinggal udah paham BSG langsung lompat ke C1 yang harus 99 juta, udah mantap luar biasa profit kalian nanti 90 sampai 99% profit, dan itu akan membuat kalian setiap hari bisa profit konsisten ya. Itu di situ. Nah, makanya di sini saya akan bahas grafik dulu ya. Ini panjang lebar nanti bahasnya. Nah, sama seperti pembahasan sumbu, kalian harus bagikan dua. Bagi dua ya. Dua. Maksudnya ini body lebih besar daripada sumbu, sama atau sumbu lebih besar daripada body. Kalau ini candle A, ini candle B. Kalau kedua candle ini body lebih panjang daripada sumbu,
baca warna candle mana yang paling besar, itulah grafiknya. Oke. Oke, contoh. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini saya akan contohin tanpa panjang lebar. Sebenarnya di video sebelumnya saya ada membahas tentang goncangan lah, tekanan, dorongan. Itu cara membaca grafik cepat, lambat, enggak. Sebenarnya saya enggak terlalu suka membaca hal seperti itu karena itu membuat murid bingung dan itu relatif. Dari trader si A bisa baca, kata saya, menurut saya ini hentakannya ke atas, ini bilang hentakannya ke bawah, tekanannya ke atas ke bawah, dorongannya ini cepat lambat, membingungkan seperti itu. Saya kan ini namanya sumbu trader, sumbu dan body. Dari sumbu dan body itu bisa kita tentukan grafik. Itulah perbedaan dari teknik sumbu trader itu hebatnya di situ. Nah, kalau misalkan seperti ini, cari yang dua candle. Nah, kayak ini paling gede kan hijau, maka ini grafiknya atas. Kalau ini paling gede kan hijau nih, grafiknya ini atas. Kalau ini grafiknya ini bawah. Gitu cara membaca grafik. Kalau dia dua-duanya boleh lebih panjang daripada sumbu. Saya harap kalian tahu. Kalau misalkan belum tahu nanti DM saya. Ini udah jelas banget nih. Nah, yang kedua, kalau body lebih kecil daripada sumbu atau sama aja ini ya, sumbu lebih besar daripada body, sama aja. Contohnya nih kayak gini, kayak gini, sama seperti pembacaan sumbu itu ya sebelumnya itu. Nah, maka grafiknya itu adalah kalian harus lihat panjang sumbunya kemana. Jadi nah ini ya, yang pertama kalian lihat itu adalah panjang sumbunya di mana, di atas atau di bawah. Misalkan ini panjang sumbunya di atas, ini panjang sumbunya di bawah, panjang sumbunya di atas, gitu ya. Nah, itu yang pertama, lihat panjang sumbunya kemana. Pertama, sumbunya di mana, di atas atau di bawah paling banyak. Ini lihat panjangnya di mana, panjang sumbu ini ya. Kalau udah paham itu, selanjutnya yang kedua adalah kalian harus lihat sumbu candle sebelumnya. Nah, kan udah saya bilang kan, kunci dari sebuah candlestick, setiap kali ada perlawanan pasti akan ada perlawanan lagi. Itu normalnya candlestick. Nah, kan saya udah bilang sumbu itu adalah sebuah perlawanan pasar. Nah, di candle sebelumnya itu kita baca perlawanannya ke arah mana. Oke. Nah, kalau terdapat candle seperti ini, nih, sumbunya lebih panjang daripada body dan itu di bawah. Mau dia ini merah, mau dia ini hijau, grafiknya kemana? Kalau dia ini hijau, candle sebelumnya ini kan candle A, ini candle B ya. Kalau ini hijau, ini merah ya, saya garis-garis gini, ini merah. Maka ini grafiknya ini disebut atas. Oke. Kalau candle B-nya itu lebih panjang di atas sumbunya daripada di bawah. Contohnya nih kayak begini. Ini candle merah juga nih ya. Ini merah juga, ini bawah ya. Sumbu sebelumnya ini bawah. Candle B-nya ini lebih panjang di atas nih. Nah, ini juga disebut atas. Oke. Gitu ya. Itu kalau candle A-nya merah. Kalau candle A-nya ini hijau, maka candle B-nya ini maupun lebih panjang di bawah atau lebih panjang di atas, maka ini disebut grafiknya bawah. Yang tadi grafiknya atas, yang ini grafiknya bawah, gitu ya. Jadi untuk mengetahui grafiknya itu, pertama lihat ini lebih panjang di mana, di atas atau di bawah. Dan lihat itu selanjutnya lihat candle sebelumnya. Candle sebelumnya itu ini kan A, ini B.
Nih, saya gambar ulang nih. Ini kan candle A, ini kan candle B ini lipannya di atas atau lipannya di bawah. Nih, candle A, candle B. Harus paham dulu ini sumbunya ini kemana. Oke, kalau udah paham sumbunya kemana, baru bisa menentukan grafiknya ini kemana. Oke, gitu ya. Nah, jadi intinya sumbu trader itu adalah sumbu dan body. Di sini saya nggak pakai perasaan, tekanan, dorongan. Cukup baca sumbu dan body. Anda bisa tahu baca grafik, itu hebatnya. Oke. Ada sih di video-video saya sebelumnya itu saya bilang masalah pergerakannya lambat cepat, tapi nanti aja kalau teman-teman udah paham dulu ini, nanti semakin sering melihat market, semakin tahu itu seperti itu. Tapi kalau dari awal saya jelaskan, oh ini dorongannya ke bawah, hentakannya ke bawah, lambat cepat, akan bingung teman-teman nanti. Ini aja dulu udah basic dasar gratis saya kasih di YouTube ya, body sumbu sama grafiknya. Kalau belum paham baca grafik, silahkan screenshot saya DM, Bang ini grafiknya ke atas atau ke bawah, saya akan bantu kalian ya. Itu adalah cara membaca grafik yang benar. Oke, nah terus open posisinya itu mana lebih dominan, ke arah situ kalian open posisi. Nah, saya kira setelah saya upload nanti video ini, kalian semua udah paham cara baca grafik ya. Jadi body paham, sumbu paham, grafik bawah, silakan berlatih untuk eksekusi dan hafal pengecualian-pengecualian itu ya. Dari situ kalian udah berhasil itu nonton dari awal sampai akhir video YouTube saya, nanti kalian tinggal apa namanya, makanya pas kalian nonton dari video awal sampai akhir YouTube saya, jangan di skip videonya ya, karena di situ kadang saya menjelaskan itu lewat kata-kata ya, tapi cerna setiap kalimat, setiap kata yang saya ucapkan dicerna supaya kalian paham arti candle itu ya. Jangan cuma ngelihat open posisinya, oh saat kayak open posisi, oh ini atas, ini ke bawah, oke selesai, itu doang yang dilihat ya. Kalian lihat setiap kata yang saya ucapkan kalau saya menjelaskan arti candle ya. Nah, jadi intinya candle itu setiap kali ada perlawanan pasti akan ada perlawanan balik. Itu adalah basic dasar candlestick. Nah, masalahnya saat dia melakukan perlawanan, ke arah mana dia melakukan perlawanan lagi? Itulah grafik. Grafik itu kan perlawanan balik atau disebut dengan istilahnya penyerangan. Tapi ke arah mana dia? Kita harus paham. Saya kira jelas ya. Jadi grafik itu body dan grafik baca 2 candle sebelumnya, sumbu baca candle 1 candle lastnya yang sedang berjalan aja. Lalu kalau untuk grafik itu lihat sumbu di candle sebelumnya seperti apa, lalu tahu grafik di candle setelahnya. Oke. Nanti kalau untuk open posisi saya di video berikutnya aja ya. Ini terlalu terpanjang. Saya harap kalian paham. Salam profit, salam sukses buat kalian semua, sumbu trader.